Nah, hari ini apps. Ini adalah kelas untuk pengenalan konsep membuat apps, mobile apps yang bisa dimainkan. Sebenarnya harusnya bisa dimainkan di HP atau tablet atau iPad gede atau kecil. Tapi Mbak ini milihnya yang dipakai app lab ini karena online nggak perlu download dan dia mock-up-nya bentuknya cuma HP. Nggak apa-apa, konsepnya sama aja nanti. Kalau mau next belajar ngoding yang beneran harus download segala apps, itu tinggal kita ganti aja bentuknya, ukurannya aja kok. Nah, yang penting adalah tahu konsep dari pembentukan apps. Misalnya di HP nih, di HP yang sering kita buka apa? Pasti YouTube, lalu apa? WhatsApp gitu kan. Nah, misalnya YouTube. YouTube pertama adalah ikon bentuk kotak merah sama segitiga putih ya. Kalau kalau dibuka lalu ada logo YouTube di atas. Nanti coba lihat sendiri-sendiri di HP-nya ya. Logo YouTube di atas, kemudian ada lonceng, ada search, ada profil gambar kita, kemudian gambar kotak kayak gini nih, gini. Gambar kotak itu cover video, judul video, bawahnya ini nanti bisa diklik kayak gitu, di scroll kayak gitu. Sementara di bawahnya, di garis bawah sini, menu, itu namanya menu, itu ada home, explore, plus, subscription, dan library. Nanti coba cek YouTube di rumah. Kemudian setiap gambar video kalau diklik akan menampilkan videonya, lalu deskripsi dan lain-lain. Nah, sebenarnya apps itu seperti seperti kita buku, ada tumpukan-tumpukan. Jadi beda screen, namanya beda screen. Seperti yang Bu Eni buka di sini. Udah share screen kan? Ya udah. Sebenarnya apps-nya YouTube tadi, yang pertama adalah yang tadi cuma logo aja, itu berarti screen pertama home dia logo. Kemudian screen kedua adalah yang ada gambar judul, cover, judul, cover, judul, cover, judul, cover, judul. Itu berarti screen kedua. Kemudian screen ketiga adalah ketika satu video itu diklik, dia akan masuk ke full video, deskripsi bawahnya, kemudian subscribe dan lain-lain sampai ke bawahnya misalnya itu yang terkait kayak gitu ya. Nah, itu berlayer-layer. Jadi kalau misalnya pun WhatsApp itu pun pertama kita buka ada bulat terus gambar orang terus ini namanya, gambar orang namanya gitu. Nah, itu berlayer-layer, banyak layer. Lah, cara bikinnya, ini kecil banget ya. Nanti kalian bisa cari apps development atau cara membuat aplikasi di HP kalau bahasa Indonesia deh. Cara bikinnya pertama yang pasti konsep ide. Yang kedua adalah desain. Setelah desain, kita bikin flow. Ini flow namanya. Jadi setelah screen 1 nanti ke screen 2 ngapain, mana yang dipencet, nanti buka apa, itu flow. Kalau di kita scratch itu algoritmanya. Ketika ini diklik, dia bergerak. Jika ini menyentuh, maka mati, maka hidup, maka skor berkurang kayak gitu. Flow-nya, algoritmanya. Kemudian bikin mock-up. Mock-up itu tampil seperti HP, kemudian bisa digeser, bisa disentuh, dan lain-lain. Terakhir adalah ngodingnya. Bukan terakhir sih. Habis itu ngoding, setelah ngoding di deploy, artinya dipublish, entah itu di mobile apps di Google Play Store atau di App Store kalau di Apple ya. Itu tahapnya. Yang penting adalah kalian tahu konsep bahwa bikin apps itu berlayer-layer. Banyak, kalau misalnya satu layer itu kertas, banyak tumpukan kertas. Gitu ya. Jadi kayak makanan biskuit gitu ditumpuk banyak. Nah, itu satu apps. Oke.
Nah, bikin apps itu untuk pelajaran kita, untuk pelajaran pemula atau anak-anak, nggak cuma ada di code.org. Di code.org atau code.org itu ada app lab ya. Kemudian ada juga ini satu lini dengan Scratch yang bikin MIT juga, Harvard juga. Namanya App Inventor MIT Edu. Nanti kalian bisa coba sendiri. Ini menurut Bu Hendy lebih rumit, lebih mudah yang code.org. Tapi kalian mau explore sendiri juga boleh. Yang pasti harus sign in di atas usia 13 tahun. Jadi pakai emailnya orang tua nggak apa-apa. Tuh kan tampilannya kan lebih rumit daripada code.org kan. Kalau code.org kan gampang nih applet. Oke. Nah, tahap pertama nanti kalian buka sendiri link yang Bu Heni buat. Bu Heni kirim. Nanti tahu applet itu seperti apa, kayak apa gitu dan sedikit tahap-tahapnya kalau bikin apps di pakai Studio Code. Kita nyebutnya Studio Code aja ya. Studiocode.org. Gue ini kasih contohnya kemarin di kelasku digital sebentar ya. Biar kalian bisa buka hasilnya. Nanti kalau buka sama aja dengan Scratch kita bisa buka apps yang udah dipublish dan tahu kodenya. Lalu bisa diremix. Konsepnya sama. Nah, kalian buka di kelaskudigital.com nanti ada jadwal dan pendaftaran. Ini ada contoh Bu Eni yang bikin. Nah, ini ada link, kalian buka. Nanti Bu Eni kirim nanti ya di WhatsApp. Ini karena direkam. Nah, yang tampil ini adalah mock-up. Namanya adalah mock-up. Jadi, target belajar kita sampai di mock-up. Nggak sampai di launching ke Google Play Store gitu, enggak. Jadi, sampai di mock-up. Ini adalah mock-up bentuk HP. Jadi, mock-up apps di HP. Ada judul, ada gambar, biasanya kayak tadi kan apps. Kemudian ini button. Ya, button diklik start. Nah, ini misalnya mirip tadi kayak YouTube kan, gambar, judul, klik show the video misalnya. Misalnya ini tentang tutorial. Nah, ini diklik. Sama aja dengan hal lain kalau tidak ada link yang hidup, maka anak panahnya biasa. Ya. Tapi kalau hidup, nanti anak panahnya bentuknya gini, tangan jari. Gitu. Kalau menerima file seperti ini di Studio Code, kamu bisa melihat view code-nya di sini. Bagian atas, pasti ada view code. Bisa diklik. Jadi ini flip learning, jadi belajar terbalik. Kamu tahu produknya dulu, nanti bisa dilihat. Ini adalah codingnya. Ini codingnya. Sementara apps tadi ada 3 screen, dilihat di sini ada screen kan. Ada 3 screen. Ini screen 1, screen 2, screen 3. Ini adalah codingnya. Ditarik drag and drop seperti Scratch, tapi memang lebih rumit karena nggak gambar-gambar doang ya. Ininya kita harus ada identitas dan lain-lain. Kalau misalnya pengen belajar ini tadi bikin menatanya gimana ya desainnya, klik remix. Kalau nanti menemukan ya. Jadi biar kita tahu desainnya. Nah, kita belajar dari sini. Ini adalah tampilan workspace-nya Studio App Lab. Pertama adalah mockup sebelah kiri plus design. Yang kanan adalah code block dan tempat coding. Kanan ini. Tempat coding ini selain bentuknya blok gini, kita juga bisa show text. Jadi tahu ini codingan versi text programmingnya apa. Nah ini show text. Klik. Maka blok kode tadi akan menjadi bahasa programming JavaScript. Jadi secara nggak langsung kita belajar tentang JavaScript. Nah, codingnya JavaScript ini kayak gini nih, diketik satu persatu. Tapi, tapi oleh App Lab,
Codingan JavaScript kan hampir seharian aku cuma main Code Combat pakai JavaScript. Oh iya di Code Combat sama itu betul. Kayak gitu kan, jam kayak gitu kan, titik, ada apa gitu. Nah, sering Final Test aku main Code Combat. Iya di Code Combat. Bagus, coba situ. Kemudian kita desainnya di mana nih? Di atasnya mockup ada code, design, data. Ini code, ini design. Nah, ini data. Data jangan dulu deh. Kita 4 pertemuan ini dari code sampai design. Kemudian ini memberi judul, rename, mirip-mirip sama Scratch. Lalu share. Share-nya ini langsung di copy paste-nya di sini. Nanti send. Kalau send to phone ini nggak bisa karena ini orang aslinya sana. Orang Indonesia nggak bisa. Share screen doang. Oke. Itu ya konsepnya. Membuat apps adalah berlayer-layer. Kemudian untuk belajar bikin apps, konsepnya bisa pakai Studio Code App Lab atau MIT. MIT App Inventor. Tapi ini lebih reward, nggak terlalu asik, lebih reward lah. Kalau untuk awal ini aja dulu. Oke, maka pertama adalah kalian buka project baru. Misalnya nggak nemu kayak gini, misalnya bukanya app lab-nya nggak ada, gini caranya. Setelah login ya, sudah aman, sudah confirm, create, cari app lab. Klik app lab. Kalau misal belum ada, ini misal belum ada, kok di sini nggak ada app lab, misalnya cuma sprite lab, game lab, app lab nggak muncul, scroll ke bawah, di mana ya, course catalog atau project. Klik course catalog, oh ya course, lalu scroll ke bawah, nah ini pasti akan menemukan app lab. Ya, nanti mengikuti itu. Atau projects. Nah, ini Sprite Lab, Artist Lab, misalnya app lab-nya nggak muncul, klik view full list, nanti dia muncul di bawah. Biasanya kalau awal-awal dia di bawah. Nah, gitu. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. App lab, game lab, web lab, Sprite Lab. Konsepnya sama. Oke, sekarang kita buka app lab baru untuk mengenal konsep desain. Pertama kita desain dulu. Nah, desainnya karena ini screen, kita desain, maka tampilannya jangan coding. Ini coding kan, code. Kita klik dulu desain, ya. Tinggal drag bagian kanan ini elemennya ke sini. Ini khasnya bikin apps. Yang pertama untuk judul atau sesuatu yang nggak bisa berubah, kita pakai label. Ya, tarik aja nih, tarik label. Yang nggak kepake dikembalikan, dilepas, kebuang. Tarik teks, kita ngeditnya di sebelah kanan. Nah ini teks, misalnya kita edit apps siram bunga, misalnya siram tanaman, misal gitu. Gedeinnya ada di bawah, digedein ukurannya, diganti warna di sini. Ya. Ini geser-gesernya gini, tetap ada XY-nya ada terus. Nah, yang penting adalah memahami ide atau identitas. Sekarang nggak dulu, nanti kita coba berubah. Ini kita tarik-tarik dulu ya. App siram tanaman misal. Kemudian image. Image ini bisa digedein. Kemudian loginnya gimana? Login. Input image-nya gimana? Di sebelah kanan. Cari, ini ada image. Choose. Nah, ini klik. Pilih gambar, masukkan aset.
istilahnya aset ya, gambar, video, dan lain-lain aset. Masukkan aset gambar yang kalian ada. Ini apa ya? Ini yang ada aja ya. Kalian yang punya ada deh di laptop. Choose. Nah, ini nggak sesuai. Coba ganti. Apps. My apps aja deh. Atau mari menjaga bumi gitu boleh. Atau save this sesuai gambar. Nah, kalau nggak kelihatan ditarik. Seret. Ini kita desain ya. Kalau pernah dengar istilah desain UI UX, nah ini desain UI UX apps. Ini caranya. Safety Earth. Kemudian yang biasanya nanti mana ya? Yang biasanya nanti bergerak itu adalah button. Kayak ini start. Yang hidup, link hidup itu button. Jadi kita tambah button. Kita ganti start misalnya. Nah, ini adalah screen pertama dari app Save the Earth. Kemudian kita pengen ketika orang klik start, dia akan masuk ke keterangan tentang cara save the earth, how to save the earth. Gimana? Berarti kita bikin lapisan kedua, screen kedua, layer kedua. Maka di bagian mockup ada screen, klik new screen. Nah ini tambah, tetap di sini kita nggak bergerak kemana-mana. Screen kedua kita apa? Misalnya how to save this earth. How to-nya, kemudian gambar lagi, kemudian tulisan yang banyak, kemudian kasih button lagi, atau kasih radio button juga boleh. Rumit, nanti yes or no kayak gitu loh. Nah, button aja deh, sederhana dulu, biar nanti bisa bergerak. Nah, ini home, biar kembali, ini biar gue ini bikinnya apps 2 layer dulu ya, home, atau kembali, atau start again. Screen 1 tadi start berarti finish lah ibaratnya. Screen 2 buttonnya kembali ke, supaya kembali ke home, misalnya klik finish ya. Gambar masukkan lagi tadi, mau beda boleh, ini biar cepat. Tulisan kalau pengen bikin cuma mockup aja, kita nggak usah nulis susah-susah, kita bisa pakai lorem ipsum generator. Klik aja lorem ipsum, lalu di copy gitu. Makanya kalau ada yang belum jadi kan ada lorem ipsum, nah itu caranya. Itu berarti webnya atau apps-nya belum jadi. Kalau ada web kok masih lorem ipsum, berarti belum selesai bikinnya. Oke, kita sudah punya desain 2 apps. Ini terangin dulu nanti kalian praktek ya, bikin 2 apps saja. 2 apps, 2 screen. Nah, sekarang kita ke coding. Ini yang hidup adalah button start. Maka kan kita pengen ketika kotak button start ini diklik, dia berpindah ke screen 2. Ya kan? Gitu kan? Maka kita pakai on event. Kemudian perhatikan start ini namanya apa? ID-nya, ide identitasnya. Kita kembali ke desain. Klik start, kita lihat ini. ID-nya, identitas. Button 1. Ya. Kalau pengen
gampang dimengerti atau nggak lupa, kita bisa tulis gini, start, lalu underscore button. Atau cara nulisnya camel, seperti unta, start, button. Jadi kata kedua hurufnya gede. Nah, itu cara penulisan di coding ya, start button. Maka yang screen 2 kita kasih identitasnya ganti lagi. Klik dulu button, kemudian ganti button 2 menjadi finish button. Ini gede. Oke. Kalau misalnya ada 3 kata ya gantian gede kecilnya. Kenapa nggak mau? Oh, nggak mau ada yang kembar berarti. Terus cara nulis kedua aja deh ya, biar nggak kembar. Finish button. Oke. Buttonnya sudah? Ya. Buttonnya aku nggak bisa. Nggak bisa berarti ada kembaran. Ada yang bisa udah kesimpan. Bentar, Bu Eni terusin dulu ya. Lalu kita klik, nggak usah klik deh. Kita klik code on event, pilih ID-nya, start button. Jika diklik, maka set screen ganti ke screen 2. Lalu nggak bisa lanjut, tapi kita bikin lagi on event, finish button. Kalau nggak bisa kembar pakai thread, pakai underscore ya. Finish button, set screen ke 1 kembali ya kan? Ya. Nah, untuk memainkannya kita klik dulu run. Run ini run di bawah ya. Untuk ngecek mengujinya, memainkannya. Run. Oke, kalau ini sudah hitam-hitam berarti udah benar. Klik start. Oh, udah benar. Udah ke screen kedua. Finish diklik kembali. Ini udah benar. Lalu kita klik rename apps or misalnya. Save. Share. Nanti share di WhatsApp aja ya. Kemudian ada cara biar kita proses belajarnya gampang, kita kasih komen. Jangan di dalam. Misalnya di sini kita tulis aja biar kamu belajarnya gampang. Misalnya ketika tombol start diklik, pindah ke screen 2. Komen nggak akan berpengaruh apapun, hanya untuk memberi kita keterangan. Tombol finish diklik, pindah ke screen 1. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang silahkan dipraktekkan. Bu Eni kasih linknya ini dan juga screenshotnya. Bikin dulu apps 2 layer, 2 screen aja dulu ya. Oke, let's go.